Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku umur yang kedua. Insyaallah yang akan kita baca tentang fikih nazir wakaf. Sebelumnya sudah selesai. Tentang sigot sudah belum? Sigot kurang sedikit. Nah. Baik, kita selesaikan untuk sigot wakaf terlebih dahulu. Jadi dalam setiap akad itu selalu ada subjek, objek, sigot. Dalam akad selalu ada subjek, objek, satu lagi sigot. Subjek berarti pelaku akad. Objek sebagaimana namanya yaitu objek akad. Sigot ini apa? Pernyataan baik tegas maupun tidak tegas yang menunjukkan kerelaan setiap pelaku untuk melakukan akad. Pernyataan itu bisa pernyataan tegas, terang-terangan, baik lisan maupun tulisan. Kalau tegas itu bisa lisan atau tulisan. Kemudian bisa juga berupa isyarat yang menunjukkan kedua belah pihak saling ridho dalam melakukan akad. Isyarat ini sering disebut dengan pernyataan kinayah. Ada kiasan atau pernyataan yang tidak tegas, namun dia punya indikasi kalau di situ ada keinginan untuk melakukan akad. Baik. Selanjutnya, kalau misalnya kita ditanya mana yang utama, pernyataan lisan atau tulisan, yang utama itu yang mana? Yang utama yang mana? Yang utama lisan. Tulisan itu pengganti. Tapi sekarang dibalik. Yang utama itu tulisan, lisan itu tidak diterima jika tidak ada tulisan. Sehingga ada banyak kasus orang hibah. Hibahnya itu ketika dinyatakan di depan pengadilan, ketika tidak ada bukti tulisan, enggak diterima. Yang diterima jika ada bukti tulisan. Sehingga mana dari dua pernyataan ini yang lebih utama, kondisi waktu berubah. Di masa silam yang utama itu lisan. Tulisan itu pengganti. Sekarang yang utama itu tulisan. Lisan kalau tidak ada tulisan enggak diterima. Baik. Maka sebenarnya kalau secara syar'i, bapak misalnya menyatakan aku wakafkan tanah ini, itu pernyataan tegas atau tidak? Tegas, karena kalimatnya jelas. Aku wakafkan tanah ini, berarti dia pernyataan apa? Lisan, tapi nggak ada bukti tulisan. Itu kalau anak yang gugat setelah bapaknya meninggal, anak yang gugat, bapak nggak pernah wakaf ini, walaupun saksi bicara, tetap menang posisi anak, karena tidak ada
lisan. Tidak ada tulisan. Makanya siapapun yang ingin wakaf yang sah agar nanti ahli warisnya tidak menarik kembali, maka nyatakan wakaf itu dalam tulisan. Nah, tulisan itu pun tidak semuanya diakui. Tulisan yang punya kekuatan legal hukum apabila dinyatakan di depan notaris, ya, pejabat, bisa PPAT, pejabat pembuat akta tanah, atau PPAIW, pejabat pembuat akad ikrar wakaf, akta ikrar wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dalam hal ini adalah KUA. Sehingga kalau misalnya bapak mau hibah apa kepada anaknya, kepada istrinya, datang ke notaris untuk dicatatkan. Atau bapak mau wakaf apa, silakan datang ke KUA untuk dibuatkan akta ikrar wakaf. Kita lanjutkan. Kemudian kemarin kita sudah menjelaskan tentang dua jenis sigot wakaf. Ada sigot sharih, tegas, sehingga tidak punya makna yang lain selain wakaf. Ada sigot kinayah. Kinayah itu yang ambigu. Ini wakaf atau tidak? Itu namanya kinayah. Ada dua kemungkinan. Yang masih ambigu itu namanya kinayah. Yaitu pernyataan wakaf secara tidak tegas. Ada kemungkinan bermakna wakaf dan ada kemungkinan. Istilah kinayah mungkin di antara Bapak Ibu pernah mendengar istilah cerai sharih. Cerai atau talak. Ada yang sifatnya sharih. Sharih itu artinya tegas. Ada yang sifatnya kinayah. Berarti tidak tegas. Contoh talak yang tegas gimana, Pak? Misalnya pakai kalimat aku ceraikan kamu, aku talak kamu, ini tegas. Yang tegas seperti ini nggak bisa mengelak orangnya, cerainya sah. Tapi waktu itu saya kurang sadar. Kamu pernah punya pengalaman gila? Enggak. Ya. Kalau dia nggak pernah punya pengalaman gila, berarti ucapannya sah. Maka ketika dia dengan tegas mengatakan aku ceraikan kamu, aku talak kamu, statusnya sebagai talak yang sah. Tapi aku emosi, aku marah ketika itu. Mana ada talak dalam kondisi nggak marah? Semua talak adalah marah. Sehingga emosi kamu tidak menghalangi kesadaran kamu, maka talakmu sah. Nah, orang kalau sudah menyatakan talak dengan tegas dan sah sebagai talak, itu kadang banyak berkilah agar talaknya dinilai tidak sah. Padahal talaknya sah. Kalau tidak tegas, contohnya apa, Pak? Pulang sana. Ya, pulang. Suruh pulang. Contoh yang lain. Cari lagi sana. Nah, cari apa? Hah? Cari suami yang lain. Apalagi? Balik aja kamu ke orang tua. Besok saya antar kamu pulang. Nah, kalimat-kalimat seperti ini tidak tegas. Apakah itu bernilai talak ataukah tidak bernilai talak? Tergantung niat. Jadi yang sifatnya ambigu, tidak jelas, ya. Di Minomartani itu ada warung ambigu, ra jelas. Baik. Yang seperti ini penentunya itu niat yang mengucapkan. Niat yang mengucapkan. Sehingga saat dia menyatakan niatnya, saya niatnya memang cerai, sah sebagai cerai. Saat dia mengatakan saya niatnya wakaf, sah sebagai wakaf. Sehingga
ucapan yang sifatnya ambigu, yang tidak tegas, bisa bernilai A, bernilai B, tergantung apa? Niat. Seperti seorang mengatakan, kalau untuk pondok pesantren silahkan tanah saya dipakai saja. Kalau untuk pondok, tanah itu pakai aja. Kalau untuk pondok, kalau untuk masjid, mobil ini pakai aja. Ada orang parkir mobil di masjid tiap hari. Lalu suatu ketika takmirnya pinjam kunci. Pak, saya pinjam kuncinya, pinjam mobilnya, mau kita pakai untuk kegiatan masjid. Oh ya, kalau untuk masjid pakai aja. Ini kuncinya, ini STNK-nya BPKB. Udah. Itu kira-kira wakaf enggak? Hah? Tergantung niat. Niat siapa? Pemberi tadi. Sehingga kalimat kalau untuk pondok pakai aja, kalau untuk masjid pakai aja. Itu belum bisa disebut tegas wakaf, tergantung niat yang memberi. Atau wakaf dalam bentuk sikap seseorang yang mengizinkan takmir masjid memanfaatkan lahannya guna tempat parkir masjid. Walaupun bertahun-tahun. Masjid ini nggak punya parkir, parkirnya itu. Ini tanah siapa, Pak? Tanah Pak RT. Tapi Pak RT nggak pernah komentar apapun, nggak pernah ngomong apapun, dan kita pakai selama bertahun-tahun. Itu wakaf atau tidak? Tergantung niatnya Pak RT. Pernyataan wakaf yang tidak tegas belum bisa bernilai wakaf sampai ada indikator yang menunjukkan bahwa itu wakaf. Atau pernyataan misalnya dengan melihat niat orang yang menyampaikan. Jadi indikatornya bisa pernyataan secara lisan tapi tidak tegas, kemudian statusnya melihat niat orang yang menyampaikan. Baik. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pernah menyebutkan, sinyalnya putus. Kita bacakan saja. Ammal fi'lu fayushtaratu fihi ay yakuna hunaka qarinatun tadullu ala annahu waqfun. Untuk perbuatan, apakah itu bernilai wakaf ataukah tidak, maka disyaratkan harus ada qarinah. Qarinah itu apa? Indikator yang menunjukkan bahwa apa yang dia lepaskan itu adalah wakaf. Fa idza wujidat qarinatun tadullu ala annahu waqfun fa huwa waqfun. Jika di sana ada indikator kalau itu adalah wakaf, maka statusnya wakaf. Walhamdulillah. Baik, selesai berkaitan dengan masalah sigot wakaf. Sekarang kita beralih untuk pembahasan tentang nadhir wakaf. Fikih tentang nadhir wakaf ini penting ya. Dan alhamdulillah di Yogyakarta pernah ada pelatihan nadhir wakaf yang diselenggarakan oleh teman-teman peduli muslim, dan waktu itu mengundang Ustadz Erwandi kalau tidak salah ya. Ustadz Erwandi, Ustadz Sufyan ya. Pembahasan tentang masalah nadhir wakaf. Pertanyaannya sekarang, nadhir itu siapa sih Pak? Orang yang diberi amanah untuk mengelola wakaf. Berarti nadhir itu pemilik atau bukan? Nah, bukan pemilik objek wakaf. Di mana nadhir wakaf merasa jadi pemilik? Banyak. Dan ini kesalahpahaman, sehingga ada sebagian orang yang dia meyakini atau merasa ketika ditunjuk sebagai nadhir seolah-olah dia adalah pemilik. Ini ada kasus ya.
di Klaten ya kasusnya. Ada seorang ibu mewakafkan sebuah lahan selama bertahun-tahun. Lahan itu tidak pernah disentuh. Diwakafkan kepada sebuah ormas. Selama bertahun-tahun nggak pernah digarap, nggak pernah dikelola, nggak pernah disentuh. Akhirnya setelah sang ibu ini meninggal, anaknya berinisiatif untuk mendirikan pondok. Nah, kemudian beliau merasa wakaf ibunya inilah yang paling tepat untuk dipakai mengembangkan pondok. Akhirnya menghubungi pihak ormas. Nah, ternyata terjadi ketegangan. Ormas tidak akan mau melepas ini karena ini sudah jadi milik kami. Kan sudah diwakafkan oleh ibumu. Ya, masalahnya nggak dikelola. Akhirnya dia tetap ngotot gimana caranya untuk bisa ngelola lahan itu. Tapi tetap ormas nggak mau. Sampai titik terakhir adalah boleh kau bawa, kau ambil lagi, tapi syaratnya bayar. Nah, harus tukar guling atau bayar senilai sekian. Nah, bayar ini apa, Pak? Bayar ini apa? Sehingga ormas ini minta bayaran itu apa sebenarnya? Jual beli. Padahal wakaf kan tidak mungkin dijual. Nadhir wakaf tidak menjual objek wakaf, tidak boleh menjual objek wakaf. Berarti bayar ini pemalaan. Ini malak ini. Terus gimana? Lah kalau kamu nggak bisa ngelola, ya jangan nekat ngelola. Ini ada yang siap ngelola, serahkan. Apalagi yang bersangkutan adalah keturunan dari wakif. Nah, dan badan wakaf dalam hal ini menjadi pihak regulator ya, yang memberikan regulasi. Kalau terjadi masalah seperti ini dan sudah didaftarkan objek wakafnya, maka wakif lebih berhak untuk menjadi nadhir. Sehingga kalau nadhir yang ditunjuk ternyata tidak amanah, nanti wakif bisa mengambil alih atau memindahkan ke nadhir yang lain. Dan alhamdulillah setelah proses panjang berlangsung, beliau kemudian berhasil dan sekarang tanah itu jadi pondok di Klaten, dikelola oleh anaknya wakif. Ini berangkat dari kesalahpahaman nadhir itu menganggap dirinya pemilik ya, padahal nadhir itu bukan pemilik. Sekarang orang rebutan untuk masang plakat jadi nadhir, sehingga di sini dikasih plakat, ini dikasih plakat. Kalau memang dia bisa kelola dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa kelola dengan baik, itu percuma. Karena sebenarnya amanah ini akan jadi beban bagi yang bersangkutan jika yang bersangkutan tidak bisa mengelola. Nah, kasus seperti ini banyak sekali terjadi pada kelompok LDII. Banyak yang tobat dari LDII itu mau mengambil alih lahan yang dulu diwakafkan oleh LDII. Dan ketegangan itu cukup panjang ya. Beberapa teman yang ada di Jogja, yang ada di luar daerah sempat mengalami ketegangan karena yang dulunya dinyatakan wakaf LDII tapi tidak dilaporkan ke negara ya. Mau diambil alih oleh anaknya, akhirnya berantem. Ya mudah-mudahan mereka bisa hadir di Masjid Al-Furqan sehingga kita bisa belajar bareng ya tentang bagaimana fikih nadhir wakaf yang benar. Kalau orangnya paham syariat sampai terjadi ketegangan seperti itu. Sekarang coba kita bahas fikih nadhir wakaf. Nadhir wakaf adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola objek wakaf, baik individu maupun lembaga. Saya ulang ya, nadhir wakaf itu bisa individu, bisa juga lembaga, contohnya yayasan. Urutan yang paling berhak untuk menjadi nadhir wakaf adalah satu, wakif sendiri. Kok wakif jadi nadhir Pak? Ya sah-sah saja.
Dia ngelola wakafnya sendiri boleh? Boleh. Sehingga seorang kiai beli tanah, beliau dirikan pondok di situ, beliau sendiri yang ngelola pondok itu. Boleh? Boleh. Berarti wakif mengelola pondoknya sendiri. Yang kedua, pihak yang ditunjuk oleh wakif disebut sebagai wasiyul wakif, penerima wasiat dari wakif. Yang ketiga, qadhi, yaitu pemerintah yang berwenang. Nah, wasi wakif atau penerima wasiat wakif yang ditunjuk inilah nadir selain wakif. Ini yang sering kita sebut nadir wakaf, tapi dia selain wakif. Alauddin Al-Haskafi, ulama mazhab Hanafi, mengatakan ja'lul waqifil wilayata li nafsihi jaizun bil ijma'. Ulama sepakat wakif boleh mengelola sendiri. Tsumma liwasiyihi ingkana. Kemudian boleh diserahkan kepada al-wasi. Al-wasi berarti yang mendapatkan wasiat. Wa illa filil hakim, jika tidak ada al-wasi maka dikembalikan kepada pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia, BWI. Nanti BWI biasanya akan menyerahkan kepada ormas dan lembaga yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya saya wakaf bangunan X, saya serahkan ke lembaga Y. Lembaga Y ini berantem, udrek, bubar, sehingga lembaga ini, yayasan ini dibubarkan. Nah, otomatis bangunan Y ini tidak ada nadirnya karena lembaganya bubar. Jika saya mengetahui kasus itu, saya bisa lapor ke BWI. Saya lapor bahwa objek wakaf saya sudah ditinggalkan oleh nadirnya. Ada dua pilihan, saya nyari nadir yang baru atau kita serahkan ke BWI, nanti BWI akan mencarikan nadir yang baru. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, in kana al-mauqifu qad ayyana nadhiran, jika yang wakaf, in kana al-mauqif qad ayyana nadhiran, kalau yang wakaf sudah menentukan orang yang jadi nadir, bi syakhsihi au bi wasfihi, baik menunjuk orang tertentu atau kriteria tertentu, maka yang berhak jadi nadir adalah liman ayyanahu, orang yang ditentukan oleh wakif. Jika wakif tidak menentukan nadir, baik orang tertentu maupun kriteria tertentu, fa innahu in kana al-waqfu ala jihatin ammah, maka jika wakafnya untuk kegiatan umum seperti wakaf untuk orang miskin, untuk masjid atau semacamnya, maka hak jadi nadir kembali ke hakim. Wa in kana al-waqfu ala muayyanin, jika wakafnya khusus untuk orang tertentu, kal aulad, seperti anak keturunan atau semacamnya, maka yang jadi nadir lil mauqufi alaihim jami'an. Yang jadi nadir adalah semua yang dipasrai untuk menerima wakaf. Baik, intinya urutannya kayak tadi ya. Yang berhak jadi nadir siapa saja? Wakif sendiri, lalu pihak yang ditunjuk, satu lagi pemerintah. Wallahu a'lam. Baik, dan sekali lagi kita tekankan bahwa wakaf itu tidak memindahkan kepemilikan. Dan nadir itu bukan pemilik wakaf, tapi orang yang diberi amanah untuk mengelola wakaf. Makanya kalau misalnya tidak sanggup untuk mengelola, maka sebaiknya jangan nekat menerima. Ada beberapa jamaah yang meminta kami untuk ngelola wakaf.
Saya mau wakaf tanah ini, saya mau wakaf tanah ini, wakaf tanah ini. Tapi saya perhatikan ini nanggung sekali. Luasnya paling cuma 200 meter. Luas 150. Ada yang rumah luas sekian ratus. Mau dijadikan pondok, nanggung. Dijadikan hotel, apalagi di pedalaman, masuk lorong-lorong. Jadinya gimana ini? Ya, sebaiknya dijual. Dijual, nanti uangnya dipakai untuk wakaf. Ada masjid yang misalnya butuh perluasan lahan dan seterusnya. Sebab banyak orang terkadang mau wakaf tapi tidak potensial. Ya, kalau terlalu kecil-kecil dan banyak itu akan ribet untuk ngurusi. Maka ya dengan terpaksa saya mohon maaf, saya nggak sanggup untuk ngelola. Bukan karena tidak menghargai amalan orang, tapi kalau diberi amanah seperti ini, kepikiran mau dipakai apa. Ya, kecuali kalau misalnya terjangkau, ada tanah 1 hektar di tengah Jogja, Masya Allah. Itu kalau mau diwakafkan silahkan itu. Insya Allah nadirnya banyak yang kayak gitu. Baik. Sekarang kita akan baca tugas nadir. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-khazinul amin, penampung harta umat yang amanah, pembawa harta umat yang amanah, alladzi yuaddi ma umira bihi, yang dia tunaikan apa yang diperintahkan kepadanya, tayyibatan nafsuhu, jiwanya tenang, ahadul mutasaddiqin, dia termasuk di antara salah satu mutasaddiqin. Ya. Baik, coba kita lihat di sini. Nabi SAW menyebut sifat mutasaddiqin. Mutasaddiqin. Mutasaddiqin itu pembawa harta umat. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, dia tunaikan sesuai perintah. Yang keempat, tayyibatan nafsuha, jiwanya tenang. Artinya tidak berhasrat. Tidak berhasrat dengan harta tersebut. Seperti ini mutasaddiqin. Pembawa harta umat, bendahara yayasan, bendahara takmir. Terus apa lagi? Kalau di negara namanya apa? Yang membawa APBN, Menteri Keuangan, atau bendahara instansi atau institusi pemerintah atau lembaga atau apapun. Itu yang membawa harta umat. Dia amanah. Amanah dalam arti tidak pernah sepeser pun menyelewengkan dana itu. Tidak diecer-ecer untuk hal yang enggak benar, tidak diselewengkan, tidak mengambil. Dia tunaikan sesuai yang diperintahkan. Ini untuk apa? Alokasinya A, alokasinya B. Maka dialokasikan seperti itu. Sehingga misalnya ada bantuan langsung tunai, BLT. Dititipkan kemana? RT, Masya Allah. Dari kelurahan, dari daerah dulu ya, kabupaten, turun kemana?
kecamatan, kecamatan turun kelurahan, kelurahan turun kepala dukuh, kepala dukuh turun RT. Dah. Berapa meja ini? Berapa meja? Kabupaten, kecamatan, kelurahan, padukuhan, RT, 5 meja. Nah, 10%, 10%, 10%. Yang turun tinggal berapa? Ini yang mana sisanya? Udah disunat duluan, karena waktu lahir belum sunat. Jadi seperti ini berarti dia tidak amanah. Memang dia tunaikan sesuai perintah. Pak, ini kita serahkan kepada fakir miskin. Tapi udah dipotong sekian. Jiwanya berhasrat, bukan jiwa yang tenang. Makanya dia pengen ngambil duluan. Itu kalau dananya triliunan misalnya. Dari pusat triliunan sampai di daerah ganti satuan. Di pusat triliunan sampai daerah ganti satuan. Nanti sampai ke sasaran ganti satuan lagi. Subhanallah. Sampai kapan seperti ini mau kita lestarikan? Akhirnya penerima hanya mendapatkan mungkin tinggal 50%. Itu udah bagus ya. Ada yang kadang tinggal 30%. Sisanya kemana Pak? Tidak tahu. Kemarin ada salah satu DKM ya, yang info ke kami. Kita ada dana dari pemerintah. Tapi ketika mau ngambil, mereka minta syarat. Syaratnya apa? Bayar dulu. Berapa? Sekian juta, nanti baru akan digelontorkan dana sekian juta. Ya memang lebih besar. Dapat bantuan sekitar 20 juta atau berapa. Dapat bantuan 20 juta, tapi syaratnya harus bayar 5 juta. Nah, saya sempat tanya, 5 juta itu untuk siapa? Ya untuk oknumnya. Dan itu terang-terangan. Jadi Bapak minta tolong ya, nanti kontribusi sekian. Kontribusi sekian. Kalau kontribusi itu ke negara, berarti dana itu kan balik ke negara. Negara menurunkan 20, balik 5 juta. Berarti asalnya negara menurunkan 15. Tidak demikian. Kontribusi itu balik ke oknum. Itu masjid. Ya. Jadi jangankan bantuan langsung tunai, yang dana masjid saja suka disunat. Dan sunatnya tidak cuma sekali Pak, berkali-kali. Baik. Karena itu Nabi SAW menyebutkan amil yang baik atau pembawa harta yang baik, dia adalah orang yang thayyibatan nafsuha, yang jiwanya itu baik. Bukan tipe orang yang rakus, bukan tipe orang yang dia selalu ingin mengambil harta umat atau ingin nyunat ya, bantuan untuk masyarakat. Ya termasuk kasus kemarin yang sudah dibubarkan ya. ACT itu ya. Itu potongannya kan 10%. Nah, karena masif sekali iklannya ada di mana-mana dan menarik untuk dititipi dana sosial. Di sini triliunan, Pak. Angkanya T. 10% dari T jadi M. 10% dari T. Satuan T, ini satuannya T. Angkanya berapa T ini Pak? Ya, bisa 5 ton, ya, 15 ton, Masya Allah. Dapat 10%, dapat bermeter-meter. Ya, alhamdulillah bisa diselesaikan karena ya ada sisi ketidakamaнаhan di sana. Maka dana umat jangan dijadikan sebagai objek untuk memperkaya diri sendiri. Itu kata kuncinya. Berikan sesuai dengan amanah yang ada,
tunaikan apa adanya. Alhamdulillah takmir masjid rata-rata berhasil ya. Insya Allah takmir masjid. Ada nggak takmir yang ngambil sebagian? Jarang. Kalaupun ada ya jarang. Kota infak, bendahara ngambil ada? Ada tapi jarang ya. Karena sedikit Pak. Nek gede Pak misalnya, infaknya piro? Sekarang terkumpul 100 M. Itu kalau ngambil dikit kan nggak ketahuan. Tapi kalau sedikit, cuman sekian puluh juta, sekian juta, ngambil ya ketahuan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi kaum muslimin Indonesia agar mereka bisa lebih menjaga diri berkaitan dengan harta umat. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menjaga properti umat, keutamaan orang yang menjaga properti umat. Salah satunya adalah properti wakaf. Dan Nabi SAW mengatakan thayyibatan nafsuha, dadanya lapang. Itu nggak ada keinginan untuk memiliki. Jadi dia nggak sampai iri gitu. Kok enak ya itu dikasih. Aku yang ngelola itu dapat, aku yang ngelola nggak dapat. Berarti dadanya belum lapang. Dada yang lapang gimana Pak? Saya nggak dapat enggak apa-apa, memang tugas saya untuk menyalurkan. Sehingga ada orang yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat, dia antarkan ke A, antarkan B, antarkan C. Banyak yang dapat, dia sendiri nggak dapat. Tapi hatinya lapang, nggak apa-apa, nggak dapat. Tugas saya adalah mengantarkan, kalaupun saya nggak dikasih juga nggak apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan thayyibatan nafsuhu, jiwanya tenang. Baik. Pertama, tugasnya di antara tugas nadir wakaf adalah memakmurkan objek wakaf, jaga fisik. Sehingga kalau memang sudah waktunya renovasi. Kalau sudah waktunya diperbaiki. Dan takmir dapat amanah di bagian ini. Maka kalau ada posisi masjid, kondisi bangunan masjid yang membahayakan bagi jamaah, misalnya, Pak, ini tiangnya terlalu kecil Pak, nek masjidnya ambruk, pas sholat tarawih bisa puluhan orang mati nanti. Tidak apa-apa, yang penting nggak ada yang nuntut. Nah, kalau kayak gini caranya ya bahaya. Itu yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab takmir. Yang kedua, menunaikan syarat yang kecuali jika ada unsur pelanggaran syariat, maka tidak boleh dilaksanakan. Sehingga kalau wakif mensyaratkan, saya wakaf tapi saya syaratkan ya, kiblatnya jangan diubah. Siap, kami akan jadikan kiblatnya tetap menghadap ke arah Ka'bah. Kan tidak mungkin digeser. Atau misalnya dia minta sediakan kantor, sediakan ini, maka dipenuhi. Nah biasanya dana dari Timur Tengah itu kan mensyaratkan kayak gitu. Pokoknya desain masjidnya harus seperti ini, jangan diganti. Biasanya seperti itu. Berarti dia ngasih syarat apa? Tidak mengubah desain. Dan ini yang repot ketika masjidnya perlu renovasi. Karena desainnya sudah ditetapkan, mau renovasi harus bongkar-bongkar. Ya. Makanya kami sendiri kurang begitu tertarik untuk mencari dana dari Timur Tengah. Pertimbangannya satu, mereka ngatur, ya, mereka ngasih, memang bisa sampai selesai masjid, tapi mereka ngatur. Sehingga tanahnya misalnya 1.000, masjidnya 200. Ya sudah, hanya 200 itu saja, jangan diubah-ubah. Wah repot kalau kayak gini, padahal kita butuh masjid yang lebih luas. Yang kedua, ini wakaf. Ini wakaf. Dan wakaf itu berpahala. Maka pilihannya, kau serahkan peluang pahala ini untuk orang lain,
atau kau gunakan untuk kesempatan kamu sendiri. Ini ada peluang pahala. Ke orang lain, ya sudah, kasihkan siapa orang yang mau nyumbang, itu diserahkan ke orang lain. Siapa yang mau pahala, boleh di sini. Diserahkan ke luar negeri, Pak. Atau kita balik, ini peluang pahala, kita ambil sendiri. Orang luar negeri jangan kita undang ke sini. Berarti kita ambil yang mana, Pak? Kalau kita pengen pahala, ambil yang kedua. Indonesia dikenal sebagai negara paling dermawan sedunia. Indonesia itu dikenal sebagai negara paling dermawan sedunia. Maka sebenarnya masyarakat Indonesia mampu. Sehingga kalau urusan bangunan-bangunan, saya lebih milih kita swadaya. Kumpulin walaupun kecil-kecil tidak apa-apa. Memberi kesempatan bagi kaum muslimin untuk punya peluang pahala di objek wakaf yang kita kelola. Yang ketiga, menjaga objek wakaf dari potensi sengketa. Sehingga kalau ada orang yang mau memperebutkannya, ya harus dipertahankan, jangan dikasihkan. Yang keempat, menunaikan manfaat wakaf kepada yang menjadi sasaran wakaf. Sasaran wakafnya, misalnya saya wakaf rumah, boleh ditinggali, tapi khusus untuk yang menghafal Quran. Maka yang menghafal Injil enggak masuk. Karena khusus penghafal Quran. Wallahu a'lam. Baik. Nah, ini ada syarat dari wakif. Kita baca besok aja ya. Besok aja. Tayyib, di negara ini alhamdulillah sudah ada badan wakaf yang dia menjadi regulator berkaitan dengan masalah wakaf. Timur Tengah itu bahkan sudah menjadi kementerian. Kementerian Wakaf dan Agama. Sehingga pengembangan wakaf di sana itu lebih lebih serius bisa jadi. Karena banyak sekali objek-objek wakaf yang dia sangat diawasi oleh keterlibatan negara. Wallahu alam. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bolehkah kita sebelum mati berwasiat agar tanah ini nanti diwakafkan? Dan apakah pahalanya tetap mengalir setelah kita di alam kubur? Jawabannya sangat boleh. Ya. Tapi maksimal sepertiga. Sebab wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Sehingga misalnya Anda mau wakaf tanah, maka nanti diukur total harta yang Anda tinggalkan. Jika tanah ini diwakafkan, apakah melebihi sepertiga? Kalau tidak melebihi sepertiga, maka hukumnya boleh. Tapi kalau melebihi sepertiga, hukumnya dilarang. Dan kalau melebihi sepertiga, kembali kepada kerelaan ahli waris. Setuju enggak kalau lahan ini diwakafkan oleh bapak? Karena kemarin beliau berwasiat lahan ini. Padahal dia sudah 50% sendiri dari total nilai harta. Ahli waris setuju, lepas. Tapi kalau ahli waris tidak setuju, maka dipotong sepertiga. Sehingga saya ulang ya. Wasiat yang lebih dari sepertiga kembali kepada kerelaan ahli waris. Jika ahli waris setuju, ditunaikan. Kalau ahli waris tidak setuju, wasiatnya tidak dibatalkan, tapi ditunaikan sepertiga. Sehingga yang lebih dari sepertiga dikembalikan ke siapa? Ahli waris.
Di suatu kampung ada dua masjid. Yang satu masjid jami' dan yang satu masjid baru. Apakah dua-duanya bisa untuk Jumatan? Dikarenakan yang masjid jami' masih bisa cukup menampung semuanya. Nah, saya sarankan dua masjid yang berdekatan dalam satu kampung ini satu ketakmiran. Sehingga takmir masjid jami' ngurusi juga takmir musolah yang ada di dekatnya dan beberapa musolah di sekitarnya. Dan itu yang dilakukan di Kerajaan Wedomartani, kampung tempatnya ANB Channel. Tapi takmirnya bukan kami, takmirnya orang kampung. Dan memang masyarakat kampung sendiri yang menghendaki itu. Dan kita senang dengan itu. Sehingga enggak pernah terjadi gesekan. Maka pengelolaan 3 masjid ini satu takmir. Dan di sana ada 3 tempat ibadah, 3 masjid. Masjid Jami' yang paling besar, jarak 200 meter musola. Ukurannya separuhnya ini. Enggak sama, lebih dari separuhnya. Mungkin 2/3-nya masjid ini. Cukup besar. Karena itu masjid awal mula. Tapi karena enggak bisa berkembang, kemudian ada orang yang wakaf lebih luas lagi, jaraknya hanya 200 meter. Nah, untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, biar enggak berantem, satu takmir. Dan kita selalu jaga seperti ini. Jangan sampai kalau ini takmir, nanti apa Pak? Saingan jamaah. Sehingga Jumatannya hanya di satu tempat. Tapi sholat yang lain bebas. Kalau bisa diusulkan seperti itu, dilakukan rapat satu RW atau rapat sekampung agar semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga biar tidak terjadi rebutan jamaah dan saling tegang, sebaiknya dibuat seperti ini. Apakah sholat tahiyatul masjid dikerjakan di musola? Betul. Jadi masjid itu ada masjid jami', ada masjid jamaah. Masjid jami' yang dipakai Jumatan, itulah masjid yang kita kenal. Masjid jamaah, tapi dia bukan jami', berarti masjid yang hanya dipakai sholat jamaah, tapi tidak dipakai Jumatan. Namanya masjidul jamaah. Nah, masjid jamaah juga masjid. Yang kita sebut musola itu namanya masjid jamaah. Sehingga ada tahiyatul masjid di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meyakini suatu benda tertentu, apakah sudah termasuk syirik? Ya, tergantung keyakinannya apa. Coba Bapak lihat ini. Bapak yakin enggak kalau ini kaca? Yakin? Syirik berarti. Kita meyakini ini kaca, syirik enggak? Tidak. Bapak yakin ini kalau saya banting pecah? Yakin. Kenapa? Karena bahannya kaca. Jadi tergantung keyakinannya. Sekarang ya, Bapak yakin kalau ini bisa mendatangkan rizki? Yakin? Enggak yakin? Bapak yakin enggak kalau ini bisa nampung emas? Bisa? Bisa nampung emas? Tergantung diisi apa ya. Kalau diisi emas bisa nampung emas. Maka keyakinan terhadap benda itu tergantung bentuk keyakinannya apa. Sehingga kita meyakini sesuai kondisi real yang ada. Ini gelas bisa diisi dengan air. Keyakinan saya gelas ini kalau dijungkir tumpah isinya. Salah atau betul? Betul. Syirik enggak keyakinan kayak gitu?
Tapi kalau Bapak meyakini ini gelas, kalau diisi air, jika Anda buka bisa melihat masa depan. Masya Allah. Apa namanya? Jadi logika kita yang bicara. Yang tidak sejalan dengan logika itulah yang boleh disebut Anda meyakini dia punya kekuatan gaib. Punya kekuatan gaib ini dia berasal dari bantuan jin. Dan itu kesyirikan. Apakah meyakini kalau hari Sabtu sial bagi orang yang pulang dari rumah sakit? Nah, ini juga sama ya. Apa hubungannya? Jadi kalau hari Sabtu pulang ya pulang saja ya. Meyakini hari sial termasuk syirik. Nah, kalau BPJS-nya sudah habis ya jangan nekat bertahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sudah sholat duha waktu syuruk, apakah masih perlu sholat duha di rumah? Ya, sholat duha itu rentangnya antara syuruk sampai menjelang duhur. Sehingga di masjid sholat, nanti di rumah sholat, masuk kantor sholat lagi. Di mana sholat lagi? Selama di rentang ini boleh. Ini semuanya adalah waktu duha. Tidak harus di satu tempat tertentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Kadus menyuruh semua ibu-ibu untuk membeli pakaian olahraga yang harus dipakai untuk senam di setiap Ahad pagi. Saya tidak ingin membeli karena seragam celananya ketat. Bagaimana cara memberi alasan kepada Ibu Kadus? Ya, mungkin disampaikan kepada Ibu Kepala Dusun, bagaimana kalau seragamnya pakai cadar? Gimana Pak? Jadi pakai jilbab besar, pakai jubah, pakai cadar, senam. Ya kalau pakaiannya ketat dan Anda tidak boleh pakai, mungkin boleh beli tapi dipakai di dalam rumah. Sehingga tetap beli, namun Anda manfaatkan bukan untuk senam di luar rumah, tapi untuk di dalam rumah. Nah, ini yang bahayanya. Nanti kalau sampai pakaian ketat ini digunakan untuk senam di luar rumah, yang memprakarsai nanggung dosa semuanya. Yang ngajak-ngajak tadi dia nanggung dosa semuanya. Maka sampaikan kepada Ibu Kadus, kalau ibu mau menanggung dosa semua wanita yang berpakaian ketat, lanjutkan. Wallahu a'lam. Baik, sudah selesai Pak. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.